untuk Rejuve, isi dari jusnya sendiri, yaitu bahan baku real konten yang kita konsumsi, yang sebetulnya consumer beli, itu belasan kali dari cost botol, stiker, dan lain-lain, gitu. Nah, kalau Pak Maria compare dengan kebanyakan produk yang ada di supermarket atau di pasaran, itu biasanya terbalik. Seringkali isinya itu sebetulnya kontennya itu jauh lebih rendah, bisa jadi lebih mahal packaging dan botolnya gitu. Ya, jadi itu kenyataan. Jadi cost ini memang produk kita ini kalau kita mau bicara murni memang high cost. Ya. Nah, jadi percentage-nya itu dengan high cost kalau dalam food and beverage udah pasti kalau kayak restoran atau apa itu secara umum normal baik kalau kita buka harga jual itu biasanya paling enggak 2 kali dari harga uh, cost produksi gitu ya. Itu paling minim biasanya. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan yang di pasaran kalau kita tadi saya bilang itu sebetulnya harga jual yang kita bayar dengan isi itu mungkin belasan kali gitu. Ya kan? Kenapa? Karena memang Mhm. isinya itu hampir nggak ada harganya kadang-kadang gitu. Seringkali seperti itu packaging sama itu lebih lebih tinggi. Nah, Mhm. itu yang harus jadi bahan pertimbangan, berarti overall margin yang kita dapat itu sebetulnya tidak setinggi atau yang semanis yang dibayangkan orang ya. Orang itu cuma ngelihat harga jualnya sekian gitu. Tapi coba Oke. hitung cost-nya dan dibandingkan dengan produk kompetitor. Kita itu quite tough sebetulnya. Soalnya Apalagi nyasarnya ya kita kesehatan mau gitu naikin ya? gimana? Mhm. Nyasarnya Betul, kesehatan dan yang murni komitmen kita gitu ya? tadi. Oke, kalau misalnya Ya, dilihat-lihat kita nih, nggak selama mau break itu. berjalannya Rejuve, Pak Richard ini, break even-nya berapa lama? Terus kemudian kalau kita bicara mengenai margin nih, marginnya berapa persen sih sebenarnya gitu? Karena kan kita tahu kan lumayan banyak nih store-nya. Nah, waktu itu pengembangan bisnisnya juga seperti apa? Mungkin bisa diceritain nih Pak Richard? Kita mulai di tahun 2014, waktu itu kita sebenarnya sempat, mulai dengan 4 toko ya kan, sebagai test market juga gitu loh. Lalu setelah itu kita mulai ekspansi. Nah, kita tuh kalau bicara tahun pertama, wah itu sih, habis-habisan lah, namanya kita baru, masyarakat belum teredukasi ya kan, orang belum tahu value dari produknya, kita juga nggak achieve target kita dan lain-lain. Nah, tapi sejak tahun berikutnya dengan edukasi yang terus-terusan tadi, kita kan juga melakukan yang namanya sering juice talk gitu. Kadang-kadang kita ke perusahaan, ya kan, atau mengunjungi komunitas. Kita bawa, kita jelaskan, kita buktikan, kita lihat people coba. Jadi dari mouth ke mouth juga itu membantu. Kita memang nggak terlalu banyak pasang iklan above the line ya, karena above the line itu unsur edukasinya rada sulit karena singkat kan gitu dan juga selain juga mahal ya. Jadi, untuk saat kemarin tuh nggak cocok gitu. Nah, jadi kita lakukan banyak juice talk, kita edukasi, digital, juga, bantu pelan-pelan itu, kepercayaan konsumen meningkat karena mereka lihat konsistensi dari yang kita tawarkan, yang kita janjikan. Mhm, Contohnya mhm. yang paling gampang, tahun pertama itu bulan puasa sales kita drop. Tapi, mulai tahun kedua, ketiga sebenarnya setiap bulan puasa itu sales kita naik. Mmm. Kenapa? Karena sebetulnya, produk kita ini the best product untuk breaking fast sama sahur. Ya. Karena orang kan udah aus maunya yang seger, yang manis, yang enak gitu kan, yang Mhm, ini. Tapi biasanya nyarinya apa? Teh manis, teh gula, ini, mhm. tajil yang sebetulnya is like not too good untuk the body. Nah, produk kita itu menawarkan itu semua tapi dengan, the benefit, the health benefit juga Oke. ke ini. Nah, Jadi mulai dengan BP berkembangnya jadi udah bisa itu dibilang cost. break even-nya di tahun berapa nih Pak Richard? Kita mulai, break even kalau dari segi kita bicara company, EBITDA ya, itu kira-kira kalau saya nggak salah baru di 2018 gitu loh, ya Oke. kan. Kita udah mulai break even, udah mulai ada profit, 2019 kita growing faster, itu, very good.
2020 unfortunately ya semua kena Covid. Nah, gimana nih Jadi, menyiasati eee, bisnis di tengah pandemi ini seperti apa? Karena Rejuve juga banyak banget store-nya yang ada di mall ya, sementara kan mall, stop beroperasi gitu nih. Ini seperti apa nih Pak yang harus dialami begitu ketika masa pandemi kemarin? ini sebetulnya the biggest challenge sih untuk bukan cuma kita tapi juga, everyone. Karena kebetulan kan saat ini, eee, kita dalam proses building partnership dengan yang lain juga, ya kan, dengan third party retailer, dengan bisnis yang lain. Karena kita rasa udah saatnya. Tapi kan saat ini memang kita sebagian besar masih store sendiri. Nah kan Mbak tahu bahwa kalau store sendiri berarti fixed cost kita tuh tinggi, ya kan. Nah Mmm, begitu tokonya nggak boleh buka, karena mall-nya tutup, dan atau misalnya sekarang pun udah mulai buka juga, eee, people traffic-nya belum kembali, baik karena orang masih overzealous ketakutan, atau juga karena memang kasus juga masih banyak, atau juga banyak isu-isu berkembang tentang mall lah, yang orang iseng iya, ngiberin segala macam gitu. mhm, Ya jadi tetap masih belum pulih, it takes time gitu. Nah jadi oke, kita bertahannya adalah ya kita berusaha untuk, eee, kita berusaha untuk tidak apa, kita nggak on purpose misalnya laying off people, ya kan. Karena kita percaya people adalah our biggest asset, ya kan. Kita berusaha efisiensi di segala bidang dari segi produksi, pemakaian ini atau apa. Ya memang kalau terus terang aja kalau misalnya ada tenaga yang sifatnya kontrak yang kebetulan kontraknya habis, ya sementara kita nggak perpanjang dulu karena memang business mhm, is bad, ya kan. Sementara kita juga lakukan banyak edukasi and oke, consistency, lalu, intensifikasi online, delivery, oke. channel, free delivery dan lain-lain. Oke. Pak Richard, apa sih do dan don'ts-nya untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk menggeluti bisnis makanan minuman sehat gitu ya, yang boleh dan yang tidak boleh gitu ya untuk kita bisa menekuni, bisnis ini gitu ya atau cold pressed juice seperti Rejuve, seperti apa Pak Richard? Saran saya pertama adalah kita tanya dulu, apakah ke diri kita sendiri itu, kita ini memang benar ya kan, karena kalau kita bicara human sehat itu harus konsisten. Karena kita bicara, helping others gitu, itu harus harus kalau saya bilang harus passion-nya. Makanya misi Rejuve itu, the mission adalah to help people live happier, that's the word helping gitu loh, untuk helping mereka making wiser decision, apa yang harusnya dia tuh konsumsi sehari-hari sehingga dia bisa nikmati life to the fullest. Jangan tergoda cuman itu karena tapi sebetulnya kita mau cari shortcut untuk apa, maksudnya, profit in a very short term. Itu biasanya nanti banyak shortcut-nya, apalagi godaan gitu. Oh ternyata butuh waktu, untuk ini, lalu bleeding, lalu mulai nanti mencari cara inilah, cara itulah, ditambahin lah, lalu nggak honest lah, tidak transparan, misleading, gunakan, ingredient A tapi nggak ini atau apa dan lain-lain. Itu nggak akan sustain kalau menurut saya. Ya, bisnis ini kalau mau dijalankan secara konsisten, it takes commitment, it takes effort, it takes patience.